Pada mulanya awal tahun 2018, Astrid Sulastri membeli kopi hanya untuk pengharum ruangan saja. Selang waktu kemudian Astrid Sulastri mempunyai ide untuk membuatnya sebagai minuman. Dari situlah Astrid Sulastri mulai menekuni usaha kopi ini. Mengapa milih usaha kopi ya? Gimana ya Mas ya? Saya dulu awalnya karena sering ke Bali, tertariknya dengan kopi itu bisa dibilang saya seminggu sekali saya ke Bali. Di sana kan setiap di perjalanan itu yang saya lihat tuh kok baunya bau kopi. Awalnya memang saya tidak tertarik dengan kopi. Awalnya. Kemudian saya itu membawa kopi pulang itu karena saya pengen kopi itu jadi aroma yang ada di rumah. Saya membawa pulang kopi, saya buat untuk aroma di rumah. Jadi kopi itu saya biarkan taruh di mangkok atau di gelas, saya taruh di pojok-pojokan ruangan. Itu kan aromanya kopi. Saya suka dengan aroma kopi, kayak gitu. Itu awal pertama kali saya membawa kopi pulang ke rumah. Kemudian saya berpikir saya bolak-balik ke Bali, saya bawa kopi juga kan. Kok saya nggak berpikir ini kopi mau saya apakan kalau saya cuma beli untuk diri sendiri. Akhirnya saya buat usaha, saya jadikan pengharum, saya jadikan kopi untuk diminum, seperti itu. Awal mula saya untuk mencari kopi itu ya Mas ya, biar dapat tes yang saya inginkan atau tes yang customer inginkan, itu saya carinya itu ke berbagai tempat. Pertama kali saya menemukan kopi itu, waktu itu saya nggak sengaja, saya datang ke rumah teman saya, kemudian saya dikasih dengan kopi, saya nanya, ini kopi apa gitu, terus dia jelaskan, ini kopi dari Banyuatis. Dari Banyuatis saya mencoba beli juga di sana, karena bisa dibeli langsung ke petaninya juga. Saya coba ke Solo, bawa ke Solo, memang rasanya oke. Tapi memang untuk harganya juga lumayan tinggi ya menurut saya. Saya jual pun masih ya dapat untung lah Mas, cuma berbeda banget lah kalau untungnya. Jadi kalau dengan pulang pergi Solo Bali ya kayak kita dapat capeknya aja. Kemudian waktu saya ke Bali lagi, saya mencoba ke tempat yang lain. Saya berkeliling, saya cari-cari, saya nemu di daerah Puputan. Di daerah Puputan itu juga saya coba bawa ke Solo. Saya rasanya juga ada sih sampai sekarang masih saya jual juga. Dan nggak cukup itu aja ya Mas ya, saya masih mencari lagi. Itu saya ke daerah Kintamani. Di Kintamani itu barulah saya menemukan kopi yang benar-benar pas dan cocok untuk saya jual, untuk lidah saya cocok, untuk saya jual juga menurut saya itu sudah bagus sekali. Oh ya, saya lupa untuk waktu pernah juga saya coba kopi daerah Jawa ya, di daerah Pati itu, tapi menurut saya untuk jualan saya kurang cocok sih Mas. Jadi saya lebih sukanya itu kopi dari Kintamani. Sedangkan jenis kopi yang Astrid jual saat ini ada dua jenis kopi, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Dengan sistem titip jual, pangsa pasarnya sendiri sudah merambah ke berbagai kota besar di Indonesia, di antaranya Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan di Pulau Bali. Kebanyakan Astrid Sulastri menitipkan pada toko oleh-oleh di setiap kota tersebut. Kalau sistem jualnya, kalau kita yang masuk di toko semuanya konsignasi Mas. Jadi kalau kita kirim barang sana, stok misalkan 100 pieces ya, nanti sebulan misalkan ada penjualan 80. Nah dari 80 itu kita dapat transferan uang yang 80 pieces itu, 20-nya masih disimpan di sana, kayak gitu. Kalau jenisnya ada dua Mas, jadi ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Kalau dari Bali, awalnya saya kan saya mencoba beberapa petani ya Mas ya. Awalnya saya dari petani A ke petani B, saya cari yang benar-benar yang cocok dengan tes dan harganya juga. Itu saya beli dari bijian.
Pertama saya beli biji mentah, saya coba olah di sini, sepertinya kurang cocok. Akhirnya saya kerjasama dengan petani yang di Bali itu, jadi saya roasting di sana. Akhirnya saya nemunya itu yang benar-benar cocok itu dari Kintamani. Kalau Robusta sama Arabica itu sebenarnya lebih kepada selera juga ya Mas ya. Cuma kalau untuk Arabica jadi dia itu lebih strong, jadi rasa kopinya itu lebih kuat untuk Arabicanya. Untuk pangsa pasarnya, jadi dari Bali itu saya beli ke Bali, saya packing di sini. Saya coba tawarkan di daerah Jawa ya, di Solo ya, di Solo. Saya masuknya pertama kali saya masuk untuk kopinya itu ke pusat oleh-oleh di Jogja. Itu awal pertama kali saya masuk. Alhamdulillah udah masuk ke sana Mas, ke Jogja itu, kemudian ke Kaliurang. Saya coba ke Surabaya juga sudah masuk, Semarang juga sudah masuk, dan akhirnya saya balikan lagi juga ke Bali. Kalau di Bali sudah banyak sekali outletnya di sana. Dengan harga yang terjangkau, kopi James Z ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama bagi para penghobi kopi. Omset yang diperoleh Astrid Sulastri selama sebulan sekitar 4 hingga 5 juta rupiah. Dan untuk kendalanya, Astrid terganjal dengan promosi yang belum maksimal dan pengiriman barang ke luar negeri, terutama ke negara Australia. Dikarenakan setiap barang yang masuk ke negara tersebut tidak bisa begitu saja diterima oleh konsumen, akan tetapi harus dikarantina melalui proses pengecekan yang begitu detail di Bea Cukai Australia. Itu yang membuat proses pengiriman kopinya terlalu lama sampai ke konsumen. Kalau untuk merintisnya ya Mas ya, memang dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang, karena awalnya juga saya hampir menyerah ya. Kok begini amat ya. Pertama karena semua bahan itu saya coba, kayak contoh biji kopi saya mencoba untuk saya roasting sendiri, saya roasting secara manual. Itu ternyata memang tidak jadi. Memang itu harus memerlukan keahlian khusus ya untuk merosting. Terus kalau kita punya mesinnya sih masih enak ya, jadi tinggal roasting aja. Pernah hampir saya sudah sangat lelah karena mungkin sebulan itu belum laku. Tapi saya tetap berusaha, saya coba tawarkan sampai saya ke Jogja, sampai saya ke Surabaya. Semua saya jalani sendiri. Itu saya nggak menyerah. Alhamdulillah semuanya langsung bisa masuk dan diterima oleh toko dan diterima juga oleh customer. Modal awalnya itu sangat minim sekali ya Mas ya. Saya pertama kali modal awal itu beli kopi itu cuma 5 kilo. 5 kilo itu saja saya jadikan modal awal. Kemudian 5 kilo terjual habis cepat sekali. Akhirnya kalau saya ke sana, saya beli lagi, akhirnya jadi alhamdulillah sudah banyak. Kalau omsetnya itu minimal rata-rata itu untuk bersihnya itu untuk bersihnya itu kisaran 4-5 juta. Kalau kendalanya mungkin saya butuh lebih pemasaran yang luas ya Mas ya. Jadi saya juga itu pengen ke kopi itu nggak hanya di Jogja, Semarang, Surabaya atau di Bali. Saya itu pengennya bisa sampai menyeluruh ke Indonesia. Cuma saya juga pernah kirim juga ke Australia. Itu kendalanya di pengiriman Mas. Kalau di Australia kan apa ya? Jadi untuk proses pemeriksaannya itu terlalu ketat. Itu saya pernah ada pembeli dari sana. Nah, yang bikin susahnya di situ pas pengiriman. Untuk bantuan dari pemerintah, Astrid Sulastri merasa sudah puas dengan pelayanannya, mulai dari perizinan usaha UMKM dan beberapa acara pameran yang diadakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Tidak hanya itu saja, Astrid Sulastri juga pernah diberi bimbingan dan pelatihan industri UMKM oleh pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi dan PLUT yang saat ini masih berjalan. Kalau dukungan dari pemerintah, kalau untuk pemerintah Solo sangat bagus ya Mas ya. Jadi untuk kita surat izin-izinnya itu dipermudah. Kalau saat ini saya sedang juga mengurus untuk semua surat izinnya, kayak sertifikasi halal, PIRT gitu sedang saya urus. Kalau di Solo semuanya free Mas. Dari pemerintah alhamdulillah semuanya free. Hanya kita mau berusaha, kita mau sedikit lelah, itu pas semuanya free. Fasilitas dari pemerintah.
Saya masuk untuk bertanya bagaimana cara membuat. Saya ke dinas koperasi itu awal masuknya membuat apa ya? Tanya tentang membuat izin, kemudian disuruh ke dinas kesehatan, itu untuk PIRT-nya. Nah, di dinas kesehatan kemudian dijelaskan caranya dan syaratnya, seperti itu. Kalau dari pelatihan yang dari dinas yang udah tak ikutin itu, ada pelatihan packaging, ada pelatihan OSS, perizinan, kemudian ada pelatihan HTTP, jadi perhitungan penjualan. Kalau yang lainnya mungkin terlalu banyak ya Mas, jadi saya banyakkan lupa. Syaratnya nggak ada syarat sih Mas, yang penting kalau dari Solo, KTP asli Solo, udah itu aja. Dan kita mau dibimbing, udah dikasih pelatihan gratis oleh dinas. Jadi kalau untuk UMK itu kita dapat fasilitas free dari dinas.